Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam sebuah kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit pada saat akhir-akhir hidupnya, beliau kemudian memanggil Bilal pada subuh hari. Bilal, kau sampaikan kepada sahabat kita yang ada di masjid, terutama kepada Abu Bakar As-Siddiq, untuk mengganti saya memimpin sholat berjamaah subuh ini. Kenapa ya Rasulullah? Karena sepertinya saya tidak bisa ke masjid, saya lagi tidak enak badan. Pergilah Bilal menyampaikan pesan kepada Abu Bakar. Setelah menerima pesan ini, Abu Bakar berkata kepada Bilal, Bilal, tolong kau sampaikan kepada Rasulullah, selama beliau masih hidup, saya tidak akan sampai hati untuk menggantikan beliau menjadi imam. Disampaikanlah pesan Abu Bakar ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setelah mendengar pesan Abu Bakar ini, Nabi kemudian berkata, Bilal, kalau begitu kau tuntun saya untuk menuju ke masjid. Sampailah Nabi di masjid. Setelah sampai di masjid, Nabi kemudian memimpin sholat berjamaah. Selesai sholat jamaah, Nabi kemudian berdoa, dan selesai berdoa Nabi bangkit dari tempat duduknya sambil berkata, saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan berpisah. Tentu selama kebersamaan kita semua ada kesalahan yang pernah saya lakukan, baik yang tidak sengaja maupun yang saya sengaja. Karena sebentar lagi kita akan berpisah, pada kesempatan ini saya mohon kepada kalian untuk membalas segala kesalahan yang pernah saya lakukan. Suasana pun menjadi hening. Seluruh sahabat hampir menangis semuanya. Kemudian bangkitlah salah seorang di antara mereka yang bernama Aswad, mengangkat tangan. Ya Rasulullah, saya pernah Anda sakiti. Kapan? Pada saat perang Badar. Saat itu ketika Anda naik onta, Anda mencambuk ontanya, tapi saya nak kena. Jadi apa maumu? Ya Rasulullah, sekarang saya mohon pembalasan. Saya mau membalas. Nabi kemudian berkata, silahkan. Bangkit Umar bin Khattab. Aswad, kau betul-betul sudah keterlaluan. Sebentar lagi Rasulullah meninggalkan kita, kamu masih mau membalas. Kalau kau mau membalas sakit hatimu, silahkan balas kepadaku. Saya yang kau cambuk. Nabi berkata, Umar, saya terima maksud baikmu, tapi urusan dosa adalah urusan nafsi-nafsi, urusan pribadi saya dengan Aswad. Bangkit lagi Abu Bakar. Abu Bakar pun ditolak. Bangkit cucu Rasulullah Hasan wal Husain. Nabi pun menolaknya. Akhirnya Nabi katakan, Aswad, silahkan maju ke depan. Majulah Aswad. Ya Rasulullah, pada saat Anda cambuk saya, Anda tidak pakai baju. Jadi pada kesempatan ini supaya adil, saya mohon Anda juga membuka baju. Nabi pun membuka bajunya. Subhanallah, ketika Nabi membuka bajunya, tercium bau harum satu masjid. Luar biasa. Saya kira tidak ada orang seperti itu sekarang. Buka baju tercium bau harum. Kebanyakan buka baju yang tercium bau sakulu. Ini Rasul terbuka bajunya, justru bau harum satu masjid. Subhanallah. Kemudian Aswad mengambil cambuk. Pas diayungkan cambuknya, kemudian mendekati Nabi. Ketika Nabi sudah didekati, Aswad membuang cambuknya, kemudian memeluk Nabi sambil mencium badannya. Seluruh sahabat pun heran. Nabi berkata, Aswad, apa maksudmu? Tadi kau mau mencambuk saya, sekarang kau memeluk dan mencium badan saya. Aswad berkata, ya Rasulullah, itu tadi cerita ku karang-karang. Saya tahu sebentar lagi kita akan berpisah. Saya tahu sebentar lagi Anda meninggalkan kami semua. Saya ingin kulit saya yang hina ini bersentuhan dengan kulit Anda yang mulia sebelum Anda meninggalkan kami. Seluruh sahabat pun kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Nabi kemudian berkata, saudara-saudara sekalian, Anda mau tahu teman saya di surga?
Inilah dia salah satunya, karena begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang saya hormati, apa hikmah dari kisah sederhana ini? Sederhana sekali. Jika ingin menjadi sahabat Nabi, jika ingin menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, menjadi penghuni surga, dan surganya adalah kelas eksekutif, maka cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, bagaimana sih cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya caranya yang pertama, perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dalam sebuah hadisnya bersabda, sepelit-pelit umatku, seseke-seke umatku di antara kalian adalah yang apabila disebut namaku, dia tidak bersalawat kepadaku. Artinya, jika kita mendengar nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, spontan kita ikuti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah cara yang pertama. Perbanyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi pada hari Jumat sebanyak 100 kali, maka Allah mengampuni dosanya 80 hari yang telah lalu dan 80 hari yang akan datang. Para pendengar yang saya muliakan, cara kedua untuk mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hidupkan sunnah-sunnah beliau, hidupkan kebiasaan-kebiasaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Mulai kita tidur, kemudian bangun dari tidur sampai tidur kembali, contohlah kehidupan Rasulullah dalam hidup ini. Kita mencontoh Rasul, bagaimana cara beliau minum, bagaimana cara beliau makan, bagaimana cara beliau mendidik anak, bagaimana cara beliau mandi, bagaimana cara beliau menikahkan anaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah apabila kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka termasuklah kita teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat, menjadi penghuni surga yang utama. Para pendengar yang saya muliakan, kita biasanya kalau berbicara tentang sunnah Nabi, ada satu sunnah Nabi yang paling disenangi laki-laki, yaitu kawin lebih dari satu. Ada bapak-bapak sudah tua, saya tanya, Pak Haji, kenapa kita kawin lagi? Nah, 2 istri tak? Apa dia bilang? Sunnah Rasul. Sunnah Nabi kan 4 Ustaz. Masuk lagi di akal, cocok kita. Wah, sunnah Nabi 4. Tapi ketika saya lihat dia sholat cepat sekali, tidak cukup 2 menit 4 rakaat. Saya tanya, Pak Haji, kenapa cepat sekali ki sholat? Nabi kalau sholat sampai bengkak betisnya. Apa dia katakan? Ustaz kayak tidak tahu saja. Itu kan Nabi, kita ini manusia biasa. Nauzubillah min zalik. Nikahnya Rasul, sunnah Rasul, salatnya itu kan Nabi. Nah, ini berarti enaknya saja yang dia mau ikuti, giliran yang agak berat-berat sedikit ditinggalkan. Para pendengar yang saya muliakan, terutama ibu-ibu, besok-besok kalau suami kita minta kawin lagi, misalnya dia katakan, Bu, saya mau kawin lagi, sampaikan kepadanya, boleh Pak, yang penting 3 syaratnya. Yang pertama, Bapak harus didik saya tetap beriman kepada Allah. Yang kedua, Bapak harus adil kepada setiap istri-istrinya. Dan yang ketiga, yang paling penting, langkahi dulu mayatku. Para pendengar yang saya hormati, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi, kemudian menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif untuk Suara Slebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.